Bismillahirrahmanirrahim. Kita ngaji surah Al-Isra dari ayat 45 sampai ayat 49. Wa idza qara'tal Qur'ana, dan ketika engkau membaca atau engkau bacakan Al-Qur'an. Engkau itu yang dimaksud adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ja'alna bainaka, kami jadikan antara engkau wa bainal ladzina la yu'minuna, dan di antara orang-orang yang enggak percaya, enggak iman. Iman itu kan percaya. Bil akhirati, dengan akhirat. Hijaban, hijab udah menjadi bahasa kita ya, hijab. Tapi sekarang hijab diperuntukkan untuk kerudung ya, jilbab ya. Hijab itu artinya penutup. Ya memang kan penutup, sebagai penutup aurat. Mastura, yang nutupi. Maksudnya begini, ketika Rasulullah menyampaikan ayat-ayat Quran, menyampaikan dakwah, menyampaikan ajakan-ajakan baik, maka bagi orang-orang yang memang tidak beriman, antara dia itu Rasulullah, dan orang-orang yang enggak beriman itu ada apa ini? Penutup, dinding. Penutup itu bukan kok berarti langsung ketika Rasulullah baca langsung ada dinding jreng, enggak. Maksudnya begini, walaupun Rasulullah itu ngajak dakwah baca, tapi kalau orang yang nggak percaya itu seakan-akan kayak ada penutup, matanya nggak ngelihat, kupingnya nggak denger. Yo, kejadian itu ya terus berlaku sampai sekarang. Ini hari Rebu, majelis taklim, assalamualaikum ibu-ibu. Hari Rebu seperti biasa kita ngaji. Tapi orang yang ada penutup, matanya nggak ngelihat, kupingnya yo nggak denger. Padahal rumahnya yang mepet, padahal corong itu madep ke kamar. Adzan subuh itu bisa nggak kedengeran. Ayo. Nah, orang-orang yang model begini mulai dari zaman Nabi ya sampai sekarang tetap ada. Bahkan ada yang kupingnya gatel kalau dengar suara adzan. Kupingnya ya gatel gemberbek kalau orang Jawa gitu. Bahkan kemarin dah 2 hari ini kayaknya ada kasus, tahu di mana itu, di Banjar apa mana ya? Seorang pensiunan tentara karena merasa mungkin dia di lingkungannya itu orang hebat, ketika di pesantren dekat rumahnya itu, biasanya kalau santri kan jam 4 sebelum subuh kan ya udah ngaji, udah tarhim, udah macam-macam ya, nggak terima. Akhirnya santri-santri yang pada tarhim disamperin, ditodongin pistol. Nah namanya santri bocah ditodongin pistol ya takut, udah lari lapor ke warga. Akhirnya rumahnya digeruduk, rumahnya malah dihancurin sama warga. Yo kasihan. Padahal ketika diselisih ternyata agamanya Islam. Lah ya empuk. Justru malah kadang yang non muslim itu toleransinya tinggi loh. Saya pernah diceritain. Ini beliau ini yang cerita ini, beliau sendiri orang Kristen, orang Katolik. Rumahnya itu dekat musola. Dia kerjanya security. Kebetulan securitynya daerah Glodok sana jauh. Dia tiap hari berangkat itu pokoknya orang-orang musola adzan subuh dia berangkat. Satu hari musola ininya rusak. Mic-nya rusak. Dia bangun kesiangan. Begitu sorenya dia pulang kerja datang musola. Ustaz, ini musola kok tadi subuh nggak kedengeran suaranya? Iya bang, rusak. Kalau betulin biayanya berapa? Dia malah yang bayarin. Ya belum tahu pak, ini masih di bengkel, masih di tukang servis. Nanti saya ya. Terus akhirnya ditanya, bang, kok abang sampai mau bayarin itu? Kan abang bukan orang Islam. Begini loh Pak Ustaz, saya itu tiap hari ngandelin suara musola buat bangunin saya. Karena sayanya kerjanya jauh, pokoknya asal musola itu udah tarhim
Yang as-salatu wassalamu alaik. Istri saya bangunin saya mandi, siap-siap berangkat. Lah kalau musola itu mic-nya mati, saya kesiangan. Begitu nyampe kantor diomelin sama bos. Akhirnya udahlah, saya keluar biaya. Ya sekitaran nggak tahu berapa itu biaya. Yang non muslim. Lah kadang yang muslim malah iya. Ya nggak mau tahu, ya malah protes itu tadi. Nah iya. Nah itu memang dalam Al-Quran udah pernah disampaikan, kalau orang yang memang dikehendaki oleh Allah ditutup, biar depan mata ya nggak ngelihat, biar sebelah kamar itu corong musola ya nggak kedengeran. Makanya ada hijabam masturo, ada hijab, ada penutup yang nutupi. Wa ja'alna 'ala qulubihim akinnatan ay yafqahuhu wa fi adhanihim waqra. Wa ja'alna, dan kami jadikan 'ala qulubihim, atas hati mereka. Qulub itu jamak dari qalbun. Kalau qalbun satu hati, kalau qulub berarti banyak hati. Itu kalau pakai qaf, kalau pakai kaf, kalbun artinya anjing. Ayo, ntar kalau saya ngomong kenceng kedengeran dari luar, masa di musola bahas anjing. Kalau pakai qaf, qalbun, qulub itu artinya hati. Tapi kalau kalbun artinya anjing. Cuman beda satu huruf. Yang satu pakai qaf artinya hati, yang satu pakai kaf artinya anjing. Yang sopan anjing apa gugu? Wa ja'alna, dan kami jadikan 'ala qulubihim, dalam hati mereka akinnatan. Akinnatan itu ya sama aja kayak tadi, penutup, penghalang. Ayyafqahuhu, sehingga mereka tidak bisa paham. Wa fi adhanihim, dan di dalam adzan itu artinya telinga, pendengaran. Makanya adzan itu supaya diperdengarkan, makanya pakai toa itu supaya orang-orang dengar. Kalau dulu zaman Nabi belum ada toa, itu sahabat Bilal kalau mau adzan naik ke bukit, ke atas langsung teriak sekenceng-kencengnya. Lah kalau sekarang udah ada ini, ya tetap teriak loh ya, masa adzan bisik-bisik. Wah, baru ngadarin bayi lahir itu mah. Nah, kalau bayi lahir kan ngadarinnya bisik-bisik ya. Lah kalau teriak-teriak ke bayinya kaget. Adzan itu diperdengarkan, wa fi adzanihim, dan dalam pendengaran mereka waqra, ada sumbatan. Kalau hatinya udah ditutup, pendengarannya udah disumbat, maka biar dinasehatin kayak apa, dipanggil kayak apa, yo enggak denger. Biar yang pengurus majelis taklim nyampe nyanyi. Kalau daerah saya sono nyanyi, Bu Ibu sekalian, hari ini pengajian janganlah sampai dilupakan, karena ini kewajiban. Itu pengajian di musola saya kan pagi. Pokoknya asal Sabtu pagi nyanyi, yang datang atu. Undangannya jam 9, jam 10 baru pada datang atu. Kata istri, aduh, ya sabar, saya gitu. Ini pokoknya tugasnya ngajak orang, ngajak. Masalah mau dan tidak itu kan Allah yang menggerakkan hati. Ya kadang yang rumahnya jauh, yang dari Rorotan digerakin datang ke sini. Ibu rumahnya mana? Sono naik angkot aja. Lah iya kan yang jauh sono. Neng jauh juga. Bu Haji ujung sono. Lah iya Bu Haji Malaka kan. Iya, saya malah Bojong sono jauh lagi. Lah, yos memang begitu, yang menggerakkan itu Allah. Kita tugasnya ngajak.
Lah terus kalau yang kita ajak nggak mau, yaitu urusan dia. Di ayat Yasin yang kan sering kita baca, wa ma alaina illal balaghul mubin. Tadi baca Yasin enggak ya? Oh baca. Ada ayat itu kan ya? Tapi saya nggak nanya ayat berapa. Kan ada ayat wa ma alaina illal balaghul mubin. Wa ma, dan tidak alaina, tugas kewajiban kita, illa kecuali al-balagu, menyampaikan, al-mubinu, yang jelas. Pokoknya memberi informasi yang jelas. Ibu-ibu hari Rebo seperti biasa jam 1 ngaji di Musola Al-Hidayah. Itu namanya memberi informasi yang jelas. Masalah dia terima apa enggak, mau dan enggak, bukan urusan kita. Kita sama anak-anak kita, sama cucu mantu ya begitu. Neng, bang, subuh. Setengah 5, bentar lagi subuh, ayo bangun. Namanya anak kadang ya dibangunin setengah 5, setengah 6 kadang belum bangun ya. Kalau kita tongkrongin tuh lampu kita nyalain, kita duduk di sampingnya, bangun dia bangun, tapi ambil begini nih. Ntar begitu kita keluar tidur lagi. Ya wes. Ya sabar ya. Nah, yaitu mungkin perjuangan kita, mungkin ya yang dinilai ibadah kita yaitu sedekah kita nggak banyak, sholat kita nggak bagus, puasa kita ya begitu, ya mungkin nilai pahala kita ya dari perjuangan kita itu loh. Walaupun udah gede, walaupun mungkin anak kita udah rumah tangga, kalau masih satu rumah sama kita ya masih kewajiban ngingetin. Neng, ayo neng bangun. Jam 4:30 nih, bentar lagi subuh. Ya kadang lampu kita nyalain. Kalau di rumah saya kadang AC saya matiin, kipas saya matiin. Loh begitu saya keluar ke musola, bangun pulang ke rumah, loh masih melungker. Ya wes lah, itu memang namanya perjuangan ya begitu aja. Lah kalau orang yang sudah dalam hatinya ada tutup, kupingnya, pendengarannya udah disumbat, wah wes angel. Kalau dalam ayatnya kan khatamallahu ala qulubihim, ayo lanjutin, wa ala sam'ihim wa ala absarihim isyawatu walahum. Orang kalau memang hatinya udah khatamallah, khatam itu ngunci, nutup. Khatamallahu ala qulubihim, kalau Allah udah ngunci gelap ala qulubihim, dalam hati mereka, wa ala sam'ihim, pendengaran dulu, ala sam'ihim pendengaran, wa ala absarihim penglihatan. Hatinya udah dikunci, kupingnya udah disumbat, matanya udah kealang, ya wis angel. Tapi kan kita nggak boleh nyerah. Nabi Musa itu dakwai Fir'aun ya nggak berhenti ya sampai titik akhirnya dikejar-kejar itu. Ya sama, kita ngajak anak, ngajak istri, jangan langsung ngajak istri, ngajak anak, mantu, cucu, yo jangan langsung wah udah susah ini nggak bisa, jangan bilang nggak bisa, belum. Ya memang prosesnya itu kan ya nggak sebentar ya. Prosesnya itu butuh perjuangan. Yes tadi setiap kita udah bangun, perjuangannya nyalain lampu biar dia melek, kipas AC matiin. Walaupun nanti kadang yo sama mereka dinyalain lagi, yo wis lah. Lah ya setiap Rebo jam 1, jam setengah 1 udah datang di sini, langsung nyalain mic. Assalamualaikum ibu-ibu. Lah ya itu perjuangan. Walaupun yang datang orangnya yo ya ini lagi, yo wis lah. Wa idza dzakarta rabbaka fil Qur'an wahdahu wallahu ala adbarihim nufura. Dan ketika engkau mengingatkan tentang Tuhanmu di dalam Quran yang wahdah, wahdah itu Maha Esa, satu. Qul huwallahu
ahad. Kalau Pancasila ya ketuhanan yang maha esa. Yang agama lain malah Tuhannya lebih dari satu ya. Kan cuma Islam yang Tuhannya satu. Kristen ya katanya 3 in 1. Oh ya sampo. Yang Hindu, Buddha ya bola ya urusan agama mereka masing-masing. Walau maka mereka akan lari ala adbarihim ke arah belakang mereka nufuro kabur. Kalau diperingatin mereka malah kabur. Itu bukan berarti kok mereka ketika ada momen pengajian langsung pada pindah jauh, enggak. Artinya enggak nganggep bodoh amat alias cuek. Biar pengajian depan rumahnya, depan matanya yuk belas enggak nganggep. Wong memang ada hatinya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim isyawatu walahum azabun. Kalau ayat itu wa ja'alna ala qulubihim akinnah, dalam hatinya udah ada penutup. Ma'fafi adhanihim, dan dalam pendengaran mereka ya ada sumbatan. Kalau orang model-model begitu ya memang angel. Tapi nggak boleh putus asa. Kita yang ngajak, siapa tahu hari ini belum mau, siapa tahu besok, bulan depan. Walaupun kadang nunggu ia dapat masalah baru mau ngaji. Kan banyak ya orang ketika hidupnya nyaman itu nggak dekat dengan agamanya, tapi hidupnya ketika terkena masalah baru dekat dengan agamanya. Orang kalau lagi badan sehat, rezeki lancar, anak-anak pada sehat, semuanya usaha lancar, itu biasanya sama agamanya, sama Tuhannya nggak begitu deket. Tapi begitu nanti dia ada masalah, umpama ya masalah suaminya udah seminggu belum pulang, ditelepon nggak bisa, kontrakan udah tahunan jatuh tempo, anak bayaran sekolah, bayaran kuliah udah pada minta. Nah itu biasanya malamnya kan susah tidur. Begitu susah tidur ngambil air wudhu, sholat itu ya Allahnya mantep. Ya Allah, bapaknya udah seminggu nggak pulang. Ya Allah. Ya Allah, ini gimana? Kontrakan tahunan 15 juta, ya Allah. Anak-anak belum bayar sekolah, bayar kuliah, ya Allah. Nanti begitu sehari 2 hari bapaknya pulang, urusan beres. Lo jangankan untuk melek, tidurnya pules kok. Sama kayak orang lagi jalan, naik motor apa naik mobil. Kalau jalannya halus, itu nggak inget sama Allah. Coba nanti ketemu lubang, wah bro, langsung ya Allah. Kalau yang biasa ngaji, kalau yang nggak biasa ngaji, oh kadang malah punya orang kok. Lah ini itu ibarat kata kan kalau hidup itu lagi mulus-mulus kayak jalan tadi, biasanya nggak begitu ingat Allah, tapi gitu ketemu masalah, ketemu lubang, baru ya Allah. Orang kalau bangun tidur badan seger buger, itu kadang ingat Allah nggak begitu ini. Tapi coba kalau lagi bangun tidur ininya sakit, itu biasanya ya Allah sakit banget loh, ingat Allah ya. Pinggangnya ya Allah loh, ingat Allah. Ini misalnya nih ngaji selesai kakinya semutet, baru mau bangun ya Allah, ya ingat Allah ya. Coba kalau langsung bangun set, kadang nggak begitu ingat Allah. Lah memang makanya kadang hidup kita sering dikasih ujian itu ya biar selalu ingat Allah. Kalau lagi enak ya nggak begitu ingat ya. Kita lagi makan loh, kalau nggak ada kendala apa-apa, kadang nggak ingat Allah. Tapi begitu makan kok ada kerikil tadi bersihin beras nggak bersih, waduh, langsung ya apa ini? Oh ingat Allah. Lagi makan keceplos cabai yang pedes, yuk pedes. Oh. Makanya orang itu kadang ketika ada masalah baru ingat Allah. Makanya yuk kalau ada masalah siapa tahu ini sebagai sarana agar kita ini selalu ingat Allah.
Nahnu a'lamu bima yastami'una bihi idh yastami'una ilaika wa idhum najwa idh yaqulu dhalimuna iyattabi'una illa rajulan mashura. Nahnu kami ini maksudnya Allah. A'lamu lebih mengetahui bima yastami'una bihi dengan apa yang diperdengarkan mereka. Idh yastami'una ilaika ketika mereka memperdengarkan kepada engkau wa idhum dan mereka itu najwa. Najwa itu artinya apa ya? Kalau kita mau ngomongin orang tapi supaya orang itu enggak dengar sama sebelah kita. Apa namanya? Bisik-bisik. Bisik-bisik. Nah, ini misalnya ada orangnya baru datang, kita bilang kita ngomongnya cuman itu namanya najwa. Tapi bukan najwa nama orang loh ya. Najwa nama orang itu artinya lain. Yang maksud najwa di sini. Ini artinya begini. Dulu ketika Rasulullah itu lagi menyampaikan, orang-orang kafir Quraisy sembahlah Allah, jalankan sholat begini-begini. Lah mereka itu orang-orang kafir itu tadi itu Muhammad lagi ngapain? Kalau bahasa kencangnya Muhammad lagi ngapain? Ngedongeng aja. Ya persis itu di masyarakat kita ya begitu. Misalnya Bu Haji udah nyalain mic ini. Assalamualaikum. Itu yang nggak seneng di luaran. Ini ngapain lagi jam 12:30 enak-enaknya mau tidur malah nyalain speaker. Oh, itu namanya lah iya malah teriak-teriak ya. Wah, wes nyanyi lagi. Najwa. Nyanyi ya iya itu najwa. Najwa itu begitu loh. Kita ngomong bisik-bisik tapi nadanya itu kayak ngerendahin, kayak ngeledek gitu loh. Itu namanya najwa itu begitu. Idh yaqulu dhalimuna iyattabi'una illa rajulan mashura. Di antara ledekan mereka pada Rasulullah itu kalau sama teman-temannya mereka orang-orang kafir Quraisy ngomongnya begini. Mosok kamu ngikutin rajulan seorang laki-laki mashura yang kayak orang kena sihir. Karena mereka menganggap mosok kita disuruh nyembah sesuatu yang gak pernah kita lihat. Lah kan sehari-hari kita nyembah Tuhan yang bisa kita lihat. Yang orang kaya bikin Tuhan pakai emas, yang di bawahnya pakai perak, yang bawahnya pakai perunggu, di bawahnya pakai kayu, yang orang nggak punya wes pokoknya beli tepung, beli terigu, diadonin, pagi-pagi dibikin Tuhan, disembah, habis disembah kok lapar Tuhannya diperoteli, tangannya dimakan. Ntar besok kalau mau ibadah bikin lagi. Tuhan kita kan kelihatan, kata mereka, mosok kita disuruh nyembah Tuhan yang gak kelihatan. Dia kan kayak orang kena sihir. Nah ini ledekan orang-orang Quraisy, kafir Quraisy ini. Lah kalau zaman sekarang, kalau di kontekstual zaman sekarang, mosok kita disuruh ngaji, tidur enak, nyalain AC sambil rebahan nonton TikTok, ngumpul di musola. Itu ledekan mereka itu begitu tuh. Iyattabi'una illa rajulan mashura. Lah ngapain kita ikut orang yang kayak orang kena sihir? Apalagi mereka itu memang merendahkan Nabi Muhammad karena Rasulullah itu sejak lahir memang nggak punya bapak. Begitu lahir bapaknya udah nggak ada. Umur 6 tahun ibunya nggak ada. Hidupnya pindah-pindah. Pertama sama kakeknya Abdul Muthalib, pindah lagi sama pamannya. Maka ketika Rasulullah diangkat sebagai Rasul, mereka nggak percaya. Mosok bocah yang dari kecil nggak pernah sekolah, nggak pernah kuliah, nggak pernah nyantri, hidupnya cuman pindah sono pindah sini, nebeng ke pamannya, nebeng ke kakeknya, hari-harinya cuman ngangon kambing, lah kok tiba-tiba jadi nabi. Lah apa iya? Itu yang menyebabkan turunnya surah Yasin itu. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursal. Mereka nggak percaya bahwa sosok yang namanya Muhammad itu sebagai Rasul. Maka diperkuat dengan surah Yasin, innaka sesungguhnya engkau wahai Muhammad laminal mursalin, termasuk
salah satu dari utusan Allah. Ibarat kita begini loh Bu, kita tahu ada bocah warga sini nih, Lontar 5. Dari kecil hidupnya cuman nebeng sono, nebeng sini, nebeng sono, nebeng sini. Sekolah ya enggak jelas, kuliah enggak jelas. Loh tiba-tiba main ke sini, katanya jadi wali kota. Loh, mungkin ibu yang orang sini kan, apa iya? Itu bocah kan kecilnya kita tahu, sekolahnya enggak keurus, kehidupannya enggak keurus. Loh masa tiba-tiba jadi wali kota di sono, di Sumatera, di mana? Lah itu dulu orang kafir ya begitu terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Unzur kaifa darabu lakal amthala fadallu fala yastati'una sabila. Unzur, lihatlah. Kaifa darabu lakal amsal, bagaimana mereka itu membuat perumpamaan bahwa Rasulullah diperumpamakan seperti rajulam mashura, laki-laki yang kena sihir karena disuruh nyembah Tuhan yang enggak kelihatan. Fadallu, maka mereka menjadi sesat. Fala yastati'una sabila, maka mereka enggak bakalan nemu jalan yang baik. Nah terus ketika mereka didakwai tentang nanti setelah kehidupan sekarang ini ada kehidupan berikutnya, yaitu kehidupan akhirat, bahwa nanti orang-orang yang mati itu nanti akan dihidupkan kembali. Lah orang-orang Quraisy nggak percaya. Apa iya orang sudah mati, udah hancur, tinggal tulang belulang kok bisa hidup lagi? Lah kemudian wa qalu a idza kunna idzaman wa rufatan a inna lamab'utsuna khalqan jadida. Wa qalu, dan mereka orang-orang kafir Quraisy itu nanya, a idza, apakah Idza kunna idzoman, kalau kita udah jadi tulang belulang, warufatan dan hancur, inna, apakah kita ini lama ba'usuna akan dibangkitkan kembali, khalqan jadida, menjadi makhluk yang baru. Kalau bahasa gampangnya kan begini, Muhammad, kamu ini aneh-aneh aja. Mosok kita nanti yang mati, begitu mati tulang belulang udah hancur, mosok dihidupin kembali. Nah, kamu ini aneh-aneh aja. Lah di surah Yasin kan sering ibu baca ya. Yasin yang hampir habis loh. Ingat gak ayatnya Bu? Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin. Terus wa darabalana qala may yuhyil qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin. Ini ayatnya hampir mirip dengan yang tadi. Mereka itu pengen tahu, apa iya kita yang udah mati, udah hancur ini bisa hidup lagi. Nah kemudian wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqa. Apakah kamu enggak ingat dulu kamu asalnya dari apa? Kita ini loh asalnya dari apa? Yang dari tanah langsung kan Nabi Adam. Kalau kita kan asalnya dari air hina ya. Min nutfatin fa idza huwa qasimum mubin. Kita itu asalnya dari nutfah, tetes air. Lah kemudian qala may yuhyil idzama wa hiya ramim. Lalu siapa yang menghidupkan idzam tulang belulang, wa hiya ramim, sementara tulang belulang itu udah hancur. Tapi yo kul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah. Yang menghidupkan di tulang ini, ya dulu yang hidupin cuma dari air. Cari air yang hina, dari air yang menjijikkan. Kita ini biar cakep, ganteng, cantik ya asalnya sama dari itu juga ya. Lah nanti yang udah tulang belulang itu akan hidup lagi sama seperti dulu yang awalnya dari hanya setetes air. Lah mereka ketika diceritain begitu enggak percaya, bahkan menganggap Rasulullah itu orang yang kena sihir. Apa iya
udah hancur kok bisa hidup lagi. Nah kalau ibu percaya ya? Kata siapa? Ibu datang lho, ngumpul di sini, yang dicari apa? Datang sini nih lho, yang dicari apa? Ilmu. Lah terus malam-malam bangun, pelakuk-plik di kamar mandi, ngambil air wudhu terus sholat. Kalau Ramadan dari subuh sampai maghrib nggak makan, nggak minum, nahan. Lah itu yang dicari apa? Udah pernah lihat pahalanya model kayak apa? Belum ya? Tapi yakin pahala itu ada? Yakin. Lah terus ibu bela-belain nggak mau nyolong, nggak mau ngambil hak orang, nggak, karena takut dosa. Lah dosa itu rupanya warnanya kayak apa? Apakah lonjong, apa gepeng, apa bulat, apa kuning, apa hijau, apa coklat? Semuanya kita nggak tahu, tapi kita percaya karena yang mengabarkan Al-Quran. Dzalikal kitabul la raiba fi. Bahwa di dalam Al-Quran, dalam ini tidak ada keraguan. Yang ngomong Quran, kalau di sini nggak ada keraguan, maka kita nggak boleh ragu tentang apa yang diinformasikan, apa yang disampaikan oleh Quran. Termasuk yang disampaikan Quran itu ada surga, ada neraka, ada pahala, ada dosa. Surga kita cuma diceritain, tapi bayangannya kayak apa ya? Siksa kubur, nikmat kubur kayak apa? Ibu Haji biar tiap hari ngelewatin kuburan, apa ya tahu nikmat kubur, siksa kubur kayak apa? Kan tiap hari mundar mandir melewati kuburan ya. Apakah pernah ada pertunjukan layar misalnya, kubur begini, nikmat kubur, siksa kubur begini loh. Enggak pernah lihat ya. Tapi kita percaya karena semua itu yang mengabarkan Quran. Dzalikal kitabu la raiba fi. Bahwa di dalam kitab ini enggak ada keraguan. Kalau nggak ada keraguan, maka kita yang meyakini ini sebagai kitab suci nggak boleh ragu, harus yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa nanti setelah kehidupan sekarang itu ada kehidupan berikutnya. Yang kehidupan berikutnya itu adalah pertanggungjawaban dari sekarang ini. Yang kita lakukan sekarang ini nanti ada pertanggung jawabannya. Summalatus alunna anilna. Kemudian kita akan semuanya ditanyai satu-satu dari naim. Naim itu nikmat-nikmat Allah. Itu kakimu bisa jalan, itu dipakai buat apa aja, yo. Tuh mata masih bisa ngeliat, itu pakai buat apa? Kuping masih bisa dengar, bisa pakai buat apa? Semuanya nanti tanya-tanya. Kalau memang beres, ya wes. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Tapi kalau enggak beres, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Semoga semuanya kita termasuk hamba-hamba Allah yang beres itu tadi, bisa mempertanggungjawabkan semua nikmat-nikmat Allah. Amin ya rabbal. Al-Fatihah.